Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam video pembelajaran materi IPA. Pada video kali ini kita akan membahas organ pernapasan dan sistem pernapasan pada manusia. Organ pernapasan manusia. Apa saja itu? Bisa dilihat yang pertama adalah hidung, lalu faring, laring, trakea, bronkus, paru-paru, dan diafragma. Kita akan bahas sesuai urutan hidung. Hidung adalah jalan masuknya udara. Udaranya berupa oksigen dan jalan keluar udara berupa karbon dioksida. Lalu faring. Faring adalah persimpangan antara saluran pernapasan pada bagian depan dan saluran pencernaan pada bagian belakang. Lalu laring. Laring adalah 9 susunan tulang rawan berbentuk kotak. Pada laki-laki biasanya disebut juga dengan jakun. Lalu trakea. Trakea adalah batang tenggorok. Fungsinya sebagai saluran udara. Lalu bronkus. Bronkus adalah cabang dari trakea. Kemudian paru-paru. Paru-paru adalah organ yang menukar oksigen dengan karbon dioksida. Ini adalah organ paling penting dalam sistem pernapasan manusia. Kemudian diafragma. Diafragma adalah otot utama yang digunakan dalam proses menarik dan mengeluarkan nafas. Kemudian kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah hidung. Bisa dilihat bagian-bagian hidung terdiri dari serabut syaraf pembau, serabut syaraf otak, silia syaraf pembau, lendir, tulang hidung. Kemudian untuk lebih jelasnya akan dijelaskan pada bagian ini. Hidung adalah jalan masuk dan jalan keluarnya udara. Di dalam hidung terdapat pemisah yang disebut septum. Septum ini dilapisi lendir yang berguna untuk mengatur suhu dan kelembaban hidung. Kemudian dalam menarik nafas, agar kotoran dan debu tidak masuk ke dalam hidung, maka terdapat silia. Silia itu adalah bulu hidung yang berfungsi untuk menyaring kotoran dan debu. Kemudian ada pula selaput lendir atau mukus. Lebih dikenal dengan ingus. Ini sangat besar fungsinya karena melindungi hidung dari berbagai macam kotoran dan bakteri. Lalu serabut syaraf pembau berfungsi sebagai indera pembau untuk mencium berbagai aroma yang ada di sekitar kita. Fungsi hidung. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, fungsi hidung adalah sebagai jalan keluar dan masuknya udara. Kemudian menghangatkan udara pernafasan sebagai indera penciuman, pengaturan suara, pembersihan dan menyaring udara ke paru-paru, kemudian pemberi rasa pada makanan. Sudah dijelaskan sebelumnya, kalau hidung adalah jalan keluar dan masuknya udara, ketika masuk berupa oksigen lalu keluar berupa karbon dioksida. Kemudian menghangatkan udara pernapasan. Ketika udara masuk ke dalam hidung, di sana udara akan ditahan sebentar, lalu berdasarkan suhu tubuh yang ada, udara yang berada di dalam hidung akan menghangat sebelum masuk ke paru-paru. Lalu sebagai indera penciuman, seperti yang kita tahu, hidung berfungsi untuk mencium karena terdapat serabut syaraf pembau dan silia syaraf pembau. Kemudian pengaturan suara. Kenapa berhubungan dengan suara? Ketika kita tutup hidung kita, suara akan berubah. Nah, dari situ, makanya biasanya penyanyi mengatur suara berdasarkan pernapasan, karena itulah fungsi hidung bisa digunakan untuk pengaturan suara. Lalu pembersihan dan menyaring udara ke paru-paru. Disitulah fungsi dari penyaring berupa bulu halus dan mukus yang berfungsi sebagai penyaring udara dan kotoran sebelum masuk ke paru-paru. Lalu pemberi rasa pada makanan. Kenapa hidung berfungsi sebagai pemberi rasa pada makanan? Ketika kita mencium aroma dari suatu bau pada makanan, itu akan mengirimkan reseptor kepada otak melalui serabut syaraf ke otak agar memberikan gambaran tentang rasa makanan yang akan kita rasakan. Selanjutnya, faring. Bisa dilihat pada gambar, faring terletak pada bagian ini. Kemudian faring terbagi dua, yaitu nasofaring dan orofaring. Faring adalah hulu kerongkongan.
jadi dia berada pada bagian atas. Faring merupakan percabangan dua saluran, yaitu saluran pernafasan dan saluran pencernaan. Saluran pernafasan atau nasofaring berada pada bagian depan, sedangkan saluran pencernaan orofaring berada pada bagian belakang. Fungsi faring. Yang pertama adalah menjadi jalan untuk udara. Jadi, udara yang masuk dari hidung akan melewati faring, kemudian memisahkan udara dari makanan dan air. Karena faring itu berada pada dua cabang, yaitu saluran makanan dan saluran udara, maka dia berfungsi untuk memisahkan udara dari makanan dan air. Kemudian berperan dalam proses menelan makanan. Karena faring juga terhubung dengan saluran pencernaan, maka berperan dalam proses menelan makanan. Kemudian mendorong makanan ke dalam kerongkongan. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, karena berhubungan dengan saluran pencernaan, maka mereka juga berfungsi sebagai mendorong makanan ke dalam kerongkongan. Kemudian menyeimbangkan tekanan udara. Lalu membantu Anda berbicara. Kenapa fungsi faring membantu Anda untuk berbicara? Karena dia berada pada sistem tenggorokan. Lalu membantu manusia bernafas lewat mulut. Ketika hidung kita tersumbat, secara naluriah manusia akan bernafas lewat mulut. Nah, di situ faring berfungsi untuk membantu manusia bernafas lewat mulut dengan menutup jalur pernapasan. Selanjutnya adalah laring. Ya, ini adalah laring. Laring adalah saluran pernafasan yang membawa udara menuju ke trakea. Trakea akan kita bahas pada bagian selanjutnya. Laring merupakan saluran penghubung antara pangkal rongga mulut dan trakea. Laring bertugas untuk melindungi trakea dan berperan penting dalam produksi suara karena dia berada dalam tenggorokan. Lalu laring memiliki jaringan yang disebut dengan pita suara yang dapat menghasilkan suara dan bunyi. Karena itulah laring disebut juga dengan otak suara. Laring adalah suatu saluran yang dikelilingi oleh 9 tulang rawan yang salah satunya adalah tulang rawan tiroid. Pada laki-laki dewasa ini biasa disebut dengan jakun. Kemudian fungsi laring adalah yang pertama, melindungi saluran pernafasan seperti dijelaskan sebelumnya, kemudian penghubung faring dan trakea, lalu membantu proses pernafasan, mengarahkan makanan masuk, dan menghasilkan suara. Kemudian kita akan bahas organ selanjutnya adalah trakea. Trakea bisa dilihat saluran tenggorokan itu yang menghubungkan antara laring dan bronkus itu adalah trakea. Trakea adalah tabung udara besar yang memanjang dan merupakan penghubung antara laring dan bronkus. Trakea tersusun dari 20 tulang rawan yang berbentuk cincin yang kuat tapi fleksibel. Di dalamnya terdapat jaringan yang disebut silia yang berfungsi untuk menyaring benda-benda asing yang masuk ke saluran pernafasan. Trakea memiliki cabang yang disebut bronkus. Percabangan ini terbagi menjadi bronkus kiri dan bronkus kanan. Kemudian bronkus ini pun kembali bercabang. Cabang dari bronkus ini disebut dengan bronkiolus. Jadi bisa dilihat ini adalah trakea. Kemudian trakea ini bercabang menjadi bronkus kiri dan bronkus kanan. Kemudian cabang dari bronkus ini disebut dengan bronkiolus. Selanjutnya, fungsi trakea adalah sebagai jalur udara untuk masuk dan keluar dari paru-paru. Kemudian, bertugas mengirim udara ke paru-paru, menghangatkan udara, ataupun melembabkannya. Lalu, trakea juga berfungsi untuk menyaring udara dan menangkap partikel asing seperti kotoran dan debu. Otot trakea dapat berkontraksi untuk membantu batuk dan mengeluarkan lendir atau debu. Setelah trakea, berarti kita akan membahas bronkus. Bronkus bisa dilihat adalah cabang dari trakea. Seperti dijelaskan sebelumnya, bronkus adalah cabang dari trakea. Bronkus terbagi menjadi bronkus kiri dan bronkus kanan. Kemudian bronkus ini kembali memiliki percabangan yang disebut bronkiolus. Bronkus memiliki jaringan epitel yang menghasilkan lendir untuk menangkap kotoran.
Bronkus juga sebagai penghubung antara trakea dan paru-paru. Kemudian fungsi bronkus adalah menyalurkan udara masuk ke paru-paru dan mengeluarkannya. Kemudian bronkus berfungsi sebagai tempat untuk menopang paru-paru. Dan kemudian bronkus menyaring udara dan menangkap kotoran yang terbawa udara. Setelah bronkus kita akan membahas paru-paru. Nah, bisa dilihat paru-paru terbagi menjadi dua bagian, yaitu paru-paru kiri dan kanan. Paru-paru adalah organ utama dalam pernapasan yang bertugas memasukkan oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Paru-paru terbagi menjadi paru-paru kanan atau pulmodextra dan paru-paru kiri atau pulmosinistra. Paru-paru dibungkus oleh lapisan bernama pleura yang berfungsi untuk melindungi paru-paru dari gesekan ketika mengembang dan mengempis. Di dalam paru-paru terdapat alveolus yang berupa gelembung berisi udara dengan jumlah sekitar 300 juta buah. Di dalam alveoluslah terjadi pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida. Fungsi dari paru-paru adalah yang jelas, yang pertama adalah tempat bertukarnya oksigen dan karbon dioksida, lalu mengubah tekanan CO2 atau karbon dioksida dan mengatur pH darah, lalu berfungsi juga sebagai reservoir darah dalam tubuh atau menampung darah. Kemudian, paru-paru juga berfungsi sebagai sistem pertahanan yang penting dalam menghadapi infeksi polutan udara yang disebut eskalator. Lalu, paru-paru juga berfungsi sebagai lapisan pelindung untuk jantung dan hati, karena letaknya di depan jantung dan hati. Kemudian, paru-paru juga berfungsi untuk memberikan aliran udara pada suara. Kemudian, bagian terakhir adalah diafragma. Bisa dilihat bagian bawah itu adalah diafragma. Diafragma adalah otot yang memisahkan rongga dada dengan rongga perut, yang berbentuk kubah. Jika sedang rileks akan memipih saat berkontraksi dan memperbesar rongga toraks ke arah inferior. Diafragma merupakan otot yang berada pada bagian dasar internal kerangka antara rongga dada dengan rongga perut yang berperan dalam proses pernafasan. Saat diafragma berkontraksi, volume rongga dada membesar dan udara masuk ke paru-paru. Sedangkan saat diafragma berelaksasi, volume paru-paru akan mengecil dan menghembuskan udara. Jadi diafragma ini adalah otot yang mengembang ketika menarik napas dan mengecil ketika menghembuskan napas. Fungsi diafragma fungsi utamanya adalah berguna dalam proses pernapasan, yakni mengatur masuk dan keluarnya udara dari dalam dan keluar tubuh lewat kontraksi dan relaksasinya. Diafragma mempunyai fungsi non pernapasan, yakni guna membantu mengeluarkan muntah, feses, urin, serta kegiatan lain yang membutuhkan peningkatan tekanan pada rongga perut. Kenapa? Karena diafragma adalah otot. Diafragma bisa mencegah mengalirnya cairan asam dari lambung ke esofagus serta ke kerongkongan. Jadi ini berfungsi sebagai pengatur. Kemudian, lihatlah cara kerja diafragma berikut. Udara yang masuk diproses melalui hidung, faring, laring, lalu trakea, bronkus, bronkiolus, dan segala macam, lalu masuk ke paru-paru dan alveolus. Itu semua karena tulang rusuk bergerak keluar. Diafragma menjadi datar. Nah, lalu udara keluar, tulang rusuk bergerak masuk, dan diafragma berelaksasi. Bisa dilihat pada gambar bergerak. Itu adalah bentuk dari kontraksi dan relaksasi diafragma untuk menarik dan mengeluarkan nafas. Sebagaimana kita bernafas, ketika kita menarik nafas, rongga dada kita membesar, lalu tulang rusuk kita bergerak keluar, lalu ketika kita menghembuskan nafas, tulang rusuk kita bergerak masuk, dan diafragma melakukan relaksasi. Selanjutnya, urutan sistem pernapasan pada manusia. Seperti dijelaskan pada awal-awal materi, yang pertama adalah hidung. Jadi nafas masuk pertama melalui hidung, lalu melewati faring, melewati laring, melewati trakea, melewati bronkus, bronkiolus, dan segala macam, lalu masuk ke paru-paru
lalu ke alveolus, dan semuanya digerakkan berdasarkan kontraksi dan relaksasi diafragma. Kemudian untuk lebih jelas dalam menangkap langkah-langkah urutan sistem pernapasan pada manusia bisa dilihat pada bagian berikut. Oksigen disaring masuk melalui hidung, lalu disaring melewati faring, melewati laring, melewati trakea, lalu ke bronkus, melalui bronkus lalu ke bronkiolus, masuk ke paru-paru, lalu udara masuk ke dalam alveolus dan terjadi pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida. Ini semua adalah proses mulai dari oksigen masuk dan sampai ke paru-paru lalu diproses. Ini semua disebut dengan inhalasi atau proses menghirup udara. Kemudian untuk berikutnya adalah proses mengeluarkan udara atau karbon dioksida yang disebut dengan ekshalasi. Karbon dioksida yang telah ditukar dengan oksigen di dalam alveolus kemudian akan dikeluarkan didorong oleh paru-paru, lalu dari paru-paru menuju ke bronkiolus, ke bronkus, dan pastinya ke trakea, lalu udara melewati laring, keluar melewati faring, dan karbon dioksida keluar melalui hidung. Inilah proses ekshalasi atau proses menghembuskan udara dari dalam paru-paru. Kita akan ulang, jadi sistem pernapasan manusia dimulai dari organnya yang pertama adalah hidung, faring, laring, trakea, bronkus, paru-paru, dan diafragma. Baik, itulah tadi materi pembahasan sistem pernapasan dan organ pernapasan pada manusia. Semoga bermanfaat. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.